Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita dalam satu acara Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan kesempatan, yang senantiasa kita harus mensyukuri nikmat itu. Karena begitu kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Allah berjanji, la azidannakum, nikmat ini Allah akan tambah keberkahannya. Sebaliknya ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka Allah pun mengecam di dalam Al-Quran, inna azabi lasyadid. Apa yang kita miliki ini senantiasa akan dirubah oleh Allah menjadi azab yang sangat pedih. Bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kehariban baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, umumnya kepada kita umat yang mengikuti sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Lentera Islam saat ini kita mengambil satu tema, di mana tema ini mengingatkan kepada kita apa tugas manusia, dan tema ini adalah tugas manusia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang termulia, khalaqal insana fi ahsani taqwim, diberikan tugas oleh Allah. Lebih-lebih ini adalah bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah, di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan tugas. Bahkan setiap amal dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah tugas manusia dari Allah subhanahu wa ta'ala itu? Ketika kita mampu melaksanakan tugas, mampu melaksanakan tugas dengan baik, maka kita akan mendapatkan hadiah di satu kehidupan abadan abada, yaitu akhirat. Hadiah itu adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kenikmatan. Tetapi ketika kita tidak melaksanakan tugas itu, maka di hari kemudian, hari yang nantinya akan selama-lamanya dihidupkan oleh Allah dan tidak dimatikan, ketika tidak melakukan tugas itu, maka manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidina fiha abada, selama-lamanya mendapatkan siksaan yang sangat pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para pemirsa, ketika Allah menciptakan manusia ini, Allah mengembankan satu amanah, karena manusia akan memiliki kehidupan yang selanjutnya. Sehingga ada tugas-tugas penting dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Yang pertama, bahwa manusia diutus, manusia diciptakan oleh Allah, tiada lain adalah untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Tiada lain adalah untuk beribadah. Ini tugas manusia yang pertama.
Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah firmankan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Karena makhluk Allah itu bukan hanya manusia. Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia. Lalu apa tugas manusia itu sendiri? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita sebagai manusia yang pertama adalah tiada lain untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah, patuh, tunduk, taat terhadap semua aturan-aturan Allah yang kita peluk, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bersumberkan dengan Al-Quran. Maka tugas kita patuh, tunduk, taat kepada Allah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Artinya nurut, patuh, taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Salat, perintah Allah. Berbuat baik, perintah Allah. Jangan melakukan kejahatan, perintah Allah. Larangan-larangan yang merupakan perintah Allah, kita lakukan itu semua. Pertanyaan kita, lalu kalau manusia melakukan itu semua, apakah ada keuntungan buat Allah? Sekali lagi saya tekankan, ketika manusia menghambakan diri kepada Allah dengan hebat, dengan beribadah, dengan melakukan perintah yang bernama taqwa, imtitsali awamirillahi wajtinabin nawahi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak merasa terbantu. Dan sebaliknya, ketika manusia mereka tidak melakukan penghambaan kepada Allah, mereka ingkar kepada Allah, maka manusia ini sama sekali tidak akan merugikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Tugas seorang manusia menjadi hamba Allah untuk beribadah, dan ibadah itu bukan keuntungan Allah, tetapi lahum ajruhum inda rabbihim, akan diberikan lagi kepada kita. Pemirsa, apalagi tugas-tugas manusia di muka bumi ini, jangan kemana-mana dulu. Kita akan saksikan Lentera Islam setelah pesan-pesan berikut ini.